Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giseng Alvin Mulyo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2. Saya ambil tema bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Jadi yang pertama adalah latar belakangnya. Jadi Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini merupakan salah satu faktor mendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Jadi salah satu faktornya adalah karena Indonesia berpenduduk banyak, jadi banyak investor asing yang melirik Indonesia sebagai tempat usahanya gitu. Agar kerjasama dapat terjalin dengan harmonis dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tiap dari masing-masing negara itu atau tiap orang-orang dari luar Indonesia itu perlu mengenal budaya negara Indonesia gitu. Salah satunya adalah bahasa. Jadi kurang lebihnya dari awalnya mengapa negara asing sangat mengapa bahasa Indonesia diminati bangsa asing awalnya dari situ gitu. Dan untuk sekarang kurang lebih sudah ada 52 negara di dunia yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Apa kehebatan bahasa Indonesia di mata dunia? Jadi yang pertama, bahasa Indonesia termasuk dalam 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Itu salah satu faktor pertamanya. Jadi kalau dihitung kuantiti, jadi Indonesia menempati 10 besar penutur bahasa Indonesia paling banyak. Bahkan beberapa negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah atau mata pelajaran wajib di dalam pendidikannya. Salah satunya adalah Hankook University dari Korea Selatan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Jadi pada tanggal 4-7 November 2019, sekitar 150 guru besar dari Asia Pasifik itu melakukan pertemuan di Surabaya yang intinya membahas bahasa Indonesia agar bisa menjadi bahasa ilmiah internasional, karena bertujuan agar guru besar di Indonesia ketika ingin melakukan studi ilmiah itu nggak perlu pakai bahasa Inggris lagi. Jadi per bulan November 2019 bahasa Indonesia itu udah bisa menjadi bahasa ilmiah internasional. Dan selanjutnya pada Desember 2007 Ho Chi Minh City dari Vietnam, kota di Vietnam itu meresmikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua mereka setelah bahasa Vietnam sendiri. Lanjut ke negara mana saja yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah, jadi di sini saya ambil beberapa saja. Yang pertama Australia. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia menjadikan negeri Kangguru ini turut memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum sekolah mereka, karena banyaknya minat dari penduduk, terutama anak-anak muda di Australia, karena berdekatan secara geografis dengan Indonesia. Jadi Australia memutuskan untuk memasukkan kurikulum bahasa Indonesia ke dalam sekolah-sekolah menengah mereka dan di universitas juga. Selanjutnya adalah Jepang. Ya, meskipun dahulu Jepang memiliki sejarah yang cukup buruk dengan Indonesia, namun sekarang anak muda di Jepang juga lumayan banyak peminatnya untuk bahasa Indonesia, dan di salah satunya di Tokyo University mereka membuka kelas yang mempelajari khusus untuk bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Selanjutnya adalah Kanada. Walaupun jarak Kanada itu
cukup jauh ya, hampir melintasi setengah permukaan bumi. Namun di Kanada banyak tempat-tempat kursus bahasa Indonesia. Alasan mereka membuka tempat-tempat kursus itu karena Kanada sedang membuka diri. Mereka gencar mencari pekerja internasional termasuk dari Indonesia. Jadi mereka membuka kelas-kelas bahasa Indonesia agar bisa menarik pekerja-pekerja dari Indonesia. Dan yang terakhir adalah Vietnam. Seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, di kota Ho Chi Minh, itu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, karena peminatnya yang cukup besar di sana dan secara geografis juga berdekatan juga dengan Indonesia. Jadi pemerintah kota Ho Chi Minh memutuskan untuk meresmikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di sana. Jadi yang pertama itu bahasa Vietnam, yang kedua bahasa Indonesia itu sejajar dengan bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari di banyak negara? Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama para pelajar, para pemuda, dan para pengusaha. Pertama, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia itu banyak serapan-serapan dari bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi banyak kata-kata bahasa Indonesia itu merupakan serapan. Lalu bahasa Indonesia relatif lebih mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing karena kosakata bahasa Indonesia tadi adalah serapan dari bahasa asing, jadi otomatis orang asing juga lebih mudah memahaminya karena banyak kosakata dari bahasa mereka diserap dijadikan bahasa Indonesia gitu. Termasuk salah satunya istilah Inggris yang sering waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kata-kata tertentu. Yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, itu Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Jadi banyak pengusaha atau investor yang masuk ke Indonesia dan secara tidak langsung mereka harus belajar bahasa lokal, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, karena keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, jadi banyak warga asing yang berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia karena melihat budaya yang sangat banyak, sangat luas ya di Indonesia. Jadi banyak mereka, terutama dari budayawan, seniman, dan pelajar yang berminat melakukan penelitian tentang budaya di Indonesia. Jadi mereka juga secara tidak langsung harus mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas adalah bahasa Indonesia ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia juga semakin diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Alasannya adalah karena bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, dan kedua, Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini merupakan salah satu faktor mendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dan berinvestasi di Indonesia. Nah, kurang lebih sekian. Apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.